Nah, sekarang sistem koordinat. Sistem koordinat kita ada Cartesius namanya ya. Cartesius itu terdiri dari dua buah garis bilangan. Ini garis bilangan real X, itu makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil ya. Jadi ke kanan makin besar, ke kirinya makin kecil. Kemudian ada garis bilangan lagi, Y. Garis bilangan Y makin ke atas makin besar, makin ke bawah makin kecil. Mereka berdua ini berpotongan di 0,0 saling tegak lurus. Jadi tegak lurus nih. Sudutnya semua 90. Ini namanya kuadran 1, yaitu X-nya lebih besar 0, X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 2, berarti Y-nya di atas ya, positif, tapi X-nya ke kiri, jadi X-nya negatif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif ke bawah. Sedangkan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya, adalah kuadran. Kemudian kita lanjut. Ini tadi penjelasannya ya. Kemudian sebuah titik dalam koordinat Cartesius dinyatakan dalam bilangan terurut X, Y. Jadi bilangan terurut di sini X, Y. X-nya itu yang mendatar ke kiri atau ke kanan, Y-nya itu yang ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau titik 2,3 artinya ke kanan 2, ke atas 3. Jadi ini adalah X-nya. Kalau dia positif ke kanan, ini adalah Y-nya. Kalau positif ya ke atas. Gitu. Jadi ke kanan 2, ke atas 3 karena positif-positif. Yang ini min 3,1 artinya berarti ke kiri 3, ke atas 1. Yang ini 3,3 min 3 berarti ke kanan 3, ke bawah min 3. Jadi ya, titik ini 4,0. Berarti ke kanan dia 4, ke atas ke bawahnya dia 0. Jadi dia jadi sumbu X gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi. Nah, jarak antara dua titik. Saya punya jarak antara dua titik. Misalkan di sini ada titik P, X, Y, X1, Y1, dan 0,0. Kita bisa menggunakan Pythagoras ya. Kita menggunakan Pythagoras. Ini adalah siku-siku, gitu kan? Sisi miring kuadrat adalah sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat, gitu ya. Oke, kemudian berarti kita bisa menggunakan mencari jarak OP ini adalah menggunakan garis OM kuadrat ditambah MP kuadrat, gitu kan? Jadi hasilnya adalah X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kemudian kalau kita mencari OP-nya, berarti akar dari ini OP ya. Ini adalah OP-nya nih. Ini OP. Kalau tadi OP kuadrat, ini OP ya. OP-nya adalah akar. Jadi jarak OP ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk mencari menunjukkan segitiga PQR ya. Jadi bisa mencari jarak lah ya. Kemudian gradien. Nah, gradien ini adalah kemiringan garis. Kemiringan garis itu adalah kalau saya punya garis yang biru ini, maka kemiringannya adalah yaitu jarak dari yang tegak dibagi jarak yang datar. Ya, itu dia datar berarti kalau ini kalau menggunakan vektor ya, bahwa ini ke kanan kemudian ke atas, pasti dia positif gitu. Kemudian yang ini yaitu dari X-nya di sini positif kemudian di ke bawah. Maka dari satu positif satu ke bawah ya, ke kanan di ke bawah berarti dia pasti akan negatif. Ya, kalau ke kanan dan ke atas itu adalah positif, kalau ke kiri dan ke bawah itu adalah negatif. Gitu ya. Jadi kita patokannya seperti itu.
Kemudian kita lanjut. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi gradien itu adalah selisih Y-nya dibagi selisih X-nya. Jadi selalu selisih Y dibagi selisih X-nya. Ya. Kita akan lanjutkan ke... Nah, saya punya persamaan garis memotong sumbu Y di titik 0, C. Ini adalah C-nya, gitu ya. Ini misalkan adalah C-nya. Jadi memotong di 0, C. 0, C itu artinya di sumbu Y. Di sumbu Y di titik C. Jadi ini C-nya, gitu ya. 0, C itu. Kemudian gradiennya adalah M. Gradien, miringan garis, gitu. Maka garis itu bisa dinyatakan dalam Y sama dengan MX plus C. Ini pasti melalui 0, C, ya, ini melalui 0, C dengan gradiennya atau kemiringannya adalah M tadi. Y sama dengan MX plus C. Ini secara umum begini, ya kan? Ini berarti melalui 0, C dengan gradien atau kemiringan garis gradien M. Oke, gradien untuk kemiringan garis M. Misal saya mau gambar Y sama dengan X plus 2. Artinya melalui ini berarti 0, dia positif 2. Melalui ini dengan gradiennya M-nya itu yang di depannya X. Yang di depannya X kalau tidak terlihat apapun artinya adalah 1. 1 itu bisa mau dituliskan 1/1, boleh. Atau mau 2/2, mau 3/3, boleh. Misalkan saya maunya 2/2, boleh, karena 2/2 juga 1. 2/2 maksud saya. Ini ya. Oke, sekarang bagaimana cara menggambarnya? Oke, kemudian saya mau buat garis melalui tadi 0,2. Jadi 0,2, ambil titik ini 1, ini 2. Berarti sini 0,2 selalu disumbu Y. Ya, ini 2 gitu. Maka ini 0,2. Kemudian gradiennya adalah saya ambil 2/2 ini. Gradiennya 2/2, maka saya pakai warna merah ya. Dari titik 0,2 tadi, gradien 2,2, ini artinya positif 2, ini juga positif 2. Gradien itu adalah selalu delta Y per delta X. Delta Y itu berarti selisih Y dibagi selisih X. Kalau gitu, kalau Y yang positif itu pasti ke atas. Y positif itu ke atas, negatif itu ke bawah. Kalau X itu positif ke kanan, negatif itu ke kiri. Maka delta Y-nya plus 2. Berarti kita tarik naik 2. Gitu. Ini plus 2. Kemudian dari sini, ini delta Y ya. Delta Y positif 2. Sekarang delta X positif 2. Berarti dia ke kanan 2. 1, 2. Gitu. Maka, saya belum beritahu ya, titiknya adalah ini. Kalau gitu, garisnya adalah melalui 2 titik tadi. Anggap aja melaluinya. Bisa geser sih. Ya udahlah, begitu ya. Jadi melalui 2 titik tadi. Maka garis ini namanya adalah garis Y sama dengan X plus 2.
Gitu. Jadi ini plus 2, tapi untuk yang delta X. Ya, delta X. Udah, garisnya berarti ini. Y min 2/3. Oke. Y sama dengan min 2/3 X, gitu ya? Ya. 2/3 X min 1 ya? Ini kan tadi kan? Min 1. Oke. Berarti masih ini melalui yang ini ya, negatif ya. Jadi melalui 0,1 ini pasti ya. Tapi syaratnya depannya hanya Y ya. Melalui 0,-1 itu sesuai dengan yang tidak ada X, tidak ada Y-nya. Kemudian gradien sesuai dengan yang pasangannya si X. Gradien berarti M adalah sama dengan min 2/3 ya. Ini berarti atasnya adalah delta Y, selalu atas delta Y ya, jangan lupa ya. Ini delta X, berarti delta Y-nya negatif min 2, delta X-nya positif 3. Atau boleh saja, misalkan saya maunya 2-nya yang positif, 3-nya negatif, boleh. Yang nggak boleh kalau dua-duanya negatif ya, nggak boleh nanti jadi positif. Oke. Titik pertamanya ini adalah 0,-1. Artinya kalau titik di sini adalah 0, berarti kalau min 1 posisinya di bawah. Ini min 1. Oke, jadi mulai dari titik ini. Saya buat lingkaran agak gedean. Oke, dari situ gradiennya adalah min 2/3. Min 2/3. Ini berarti delta Y per delta X. Gitu kan? Delta Y per delta X. Maka kalau delta Y-nya negatif, artinya turun. Ini garisnya saya perpanjang dulu ya. Anggap aja lulus lah. Oke. Itu berarti turun 2 ya, karena min 2. Dari titik awal ya, bukan dari titik yang lain, tapi dari titik ini ya. Dari titik C-nya tadi. Min 2, ini adalah delta Y, min 2, kemudian di sini delta X-nya 3. Maka dari sini ke kanan 3. 1, 2, 3. Dapatlah titik yang berikutnya. Ini. Kemudian dari sini kita tarik garis. Tarik garis ini. Maka garis inilah yang namanya Y sama dengan, ini Y sama dengan min 2/3 X min 1. Min 2/3 X min 1. Gitu. Bisa ya? Jadi gambarnya kayak gitu. Ini adalah gambar garis. Oke. Bisa ya? Ini tadi kebetulan negatif. Ini jadi gradiennya negatif. Yang tadi yang kita bahas gradiennya positif ya. Positif miring ke kanan, ini miring ke kiri. Si bentuk garis ini kita buat jadi Y sama dengan MX plus C. Ya, atau tapi sebenarnya boleh juga kita menggunakan seperti ini misalkan ya. Berarti kita ambil kalau motong di sumbu X berapa, motong di sumbu Y berapa, itu juga bisa. Jadi kalau kita motong di sumbu X, ini saya bahas sedikit ya. Motong di sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, sama dengan ketinggalan. Y sama dengan 0. Gitu. Kalau Y-nya sama dengan 0, artinya kita tutup aja yang Y-nya. Ini nggak ada. Itu kita tutup. Jadi di sini berarti 4X sama plus 12 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan min 12. Berarti X-nya sama dengan min 3.
Ya, muncullah ini, titik ini. Ini adalah min 3,0, titik ini ya. Ini adalah dari X sama dengan min 3. Kemudian, untuk yang mendapatkan 0,4 dari mana? Berarti ini kita hapus, yang kita silang adalah yang kita silang adalah X-nya. Kalau di sumbu Y, itu X sama dengan 0. Artinya berarti min 3Y plus 12. Min 3Y plus 12 sama dengan 0. Berarti nanti muncul dapat Y-nya adalah min 12 per min 3. Jadi Y-nya adalah 4. Gitu. Ini dapatlah garis. Ya. Jadi bisa menggunakan ini. Mungkin silahkan ditaruh dulu. Oke, saya hapus ya. Nah, bisa saja kita menggunakan bentuk yang tadi. Jadi yang tadi itu kita boleh merubah ini ya. Kita bisa merubah menjadi bentuk depannya cuma Y. Jadi min 3Y itu ini sama dengan itu ke belakang semua jadi min 4X min 12 gitu. Kalau kita mau Y-nya saja, artinya semuanya yang di belakang dibagi dengan min 3 kan? Min 4X min 12 dibagi dengan min 3. Berarti Y-nya sama dengan 4/3, karena negatif-negatif jadi positif, 4/3X, 12 min 12 bagi min 3 adalah plus 4. Gitu. Ini berarti melalui 0,4, gradiennya 4/3. Ya, gradiennya 4/3. Atau boleh saja gradiennya min 4 per min 3. Ya, jadi gradiennya M-nya adalah 4/3. Atau kita nggak ngerubah dari tadi, yang ini bisa juga menggunakan min 4 per min 3. Tergantung, kalau 4/3 berarti gambarnya ke atas, garisnya sebelah sana. Tapi sama, garis yang sama yang akan motong. Nah, yang ini menggunakan min 4, delta Y-nya, min X-nya min 3, dapat hasil titik ini. Gitu. Ya, ini dengan cara yang tadi. Oke. Jadi menggambarnya ini menggunakan gradien min 4, min 3 melalui 0,4. Ya. Sudah? Saya hapus. Kita lanjut. Bisa ya. Jadi terserah ya, akan lebih mudah kalau kita menggunakan ini. Tadi kita sudah. Nah, ini kalau sejajar artinya berarti gradiennya sama, M1, M2 sama ya. Ini gambarnya akan sejajar. Gambarnya akan tegak lurus kalau gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1 ya. Ini contoh tadi. Ini ada dua garis lurus ya. Bisa digambar di situ satunya seperti itu. Yang ini adalah yang 5X min Y min 9. Yang tadi yang satunya adalah X plus 5Y plus 5 sama dengan 0 ya. Itu kalau digambar tegak lurus sebetulnya. Nah, itu digambar dia tegak lurus. Karena gradiennya yang satunya adalah min 1/5, satunya adalah 5. Kalau dikalikan min 1. Ya, ini gambarnya kayak gitu. Itu maksudnya tegak lurus. Oke, yang ini sejajar sepertinya ya. Ini gradiennya min setengah. Ini juga gradiennya min setengah. Jadi kalau digambar, garisnya dia sejajar kayak gitu. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, garis ini kalau hanya satu variabel, X atau Y, maka dia garisnya tegak atau datar. Kalau yang hanya ada Y-nya, ya, maka misalnya Y sama dengan 2, berarti datar pada nilai Y sama dengan 2. Kalau yang ini
datar pada Y sama dengan min 2. Ini yang Y sama dengan 2, ini Y sama dengan min 2. Kalau X, dia akan tegak. Ya, kalau X dia akan tegak seperti ini. Ini berarti X sama dengan, ini salah ya, harusnya ini X sama dengan min 2, ini X sama dengan 3. Nanti diganti aja di modulnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari kurva dan titik potong. Nah, kurva ini kalau yang sebenarnya garis juga kurva ya. Tapi di sini kurva bisa saja bentuknya dia lengkung. Nah, kalau bentuknya lengkung, kita membuat tabel seperti ini. Ini X, ini Y. Kalau Y sama dengan X kuadrat, kita ambil aja beberapa titik nih sekitar sekitar pusat. Ya, dari min 2 sampai 2. Dari min 2, 1, 0, 1, 2. Kemudian Y-nya sama dengan X kuadrat, berarti dikuadratkan. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 1 kuadrat 1. 0, 0, 1, 1, dan 2, 4. Dapat titik ini. Kemudian kita gambar, oh Y sama dengan X kuadrat, gambarnya adalah seperti ini. Tuh. Ya, berikutnya juga sama. Kalau misalkan ini Y sama dengan 3X min X kuadrat, ya tinggal dimasukkan. X-nya misalkan diambil titik yang ini. Boleh. Ya. Sekitar 0 aja. Jangan jauh-jauh. Ya. Jadi kalau nanti pakai Excel, boleh mau jauh. Ya. Tinggal digambar nanti. Oke. Ini titiknya. Ya, dapatnya adalah min 1, min 4, 0,0, dan seterusnya. Dapatnya gambarnya seperti ini. Nah, kita harus bisa menggambar yang seperti contoh nomor 3. Jadi gambar X kuadrat, sini X plus 2. Tentukan titik potongnya. Karena itu muncul di soal nomor 6. Ya, yang diminta adalah sini garis Y sama dengan X dan kurva. Kita akan gambar. Yang Y sama dengan X kuadrat, tadi kita sudah punya gambarnya ya, tadi modul. Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti kalau tidak ada pangkatnya selain 1, Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1, maka di garis. Garis Y sama dengan X berarti gradiennya 1. Berarti gradiennya 1. Kemudian melaluinya karena nggak ada plusnya, berarti melalui 0,0. Melalui di sini 0,0. Itu. Kemudian gradiennya 1. 1 tuh boleh kita tulis 1/1. Oke, kurva. Gambar dulu, saya buat garisnya. Jadi yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat. Anggap aja bagus ya gambarnya. Itu, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, tadi sudah dibahas ya di modul. Kemudian kita akan gambar garisnya. Gambar garis melalui 0,0, jadi melalui di sini. Kemudian 1,1 artinya ini berarti delta Y per delta X, ini delta Y, ini per delta X, berarti ke atas 1, ini ke atas 1, ke kanan 1. Tarik garis. Sebentar pakai garis aja lah. Gitu. Ini saya hapus ya. Jadi garisnya seperti ini. Ya, jadi kenapa di sini? Karena dia ke atas 1, ke kanan 1. Ini gambarnya memang nggak simetri, harusnya simetri. Ya, jadi yang dicari titik potongnya adalah titik ini dan titik yang sebelah sini. Jadi motong kurva sama garis perpotongan. Itu adalah titik potong. Caranya bagaimana? Kita samakan bahwa Y1 sama dengan Y2. Y1 yang mana, Y2 yang mana? Boleh bolak-balik. Ini yang mau Y1, ini yang mau Y2, boleh. Saya mau ini yang Y1, ini yang Y2 ya. Jadi saya tuliskan ini X kuadrat. Yang sebelah sini Y sama dengan X. Jadi bentuknya begini. Kemudian saya jadikan 1, maka X kuadrat min X sama dengan 0. Kiri mengandung X, yang ini juga mengandung X, maka X-nya saya keluarkan. Ini masih ada 1,
X-nya, yang belakang X-nya udah keluar tinggal 1. Sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 0, itu perkalian sama dengan 0, salah satu harus 0, atau berarti X min 1 sama dengan X min 1 sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 1. Gitu. Artinya X-nya sama dengan 1. Oh, berarti di sini X-nya 0, di sini X-nya 1. Di titiknya bagaimana? Dari X sama dengan 0 ini, kita ambil salah satu. Mau Y sama dengan X atau Y sama dengan X kuadrat sama aja. Y sama dengan X kuadrat. Misal, pakai yang X kuadrat saya. Berarti sama dengan 0 kuadrat. Berarti titiknya, ini sama dengan 0 kan? Titiknya berarti ini adalah 0,0. Kalau yang ini 1, sama. Y sama dengan, kenapa ada kuadratnya? Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat berarti sama dengan 1 kuadrat, berarti sama dengan 1. Titiknya berarti X, Y berarti 1,1. Oh, titik di sini artinya adalah ini 1,1 dan ini adalah 0,0 sini ya, 0,0. Ini adalah jawaban dari soal nomor 6. Gitu. Oke, udah saya bahas. Ya, jadi 1 sampai 6 dibahas, kita masuk ke modul 6. Oke, udah di foto mungkin? Bu mau nanya, Boleh. Apa? yang untuk Y1 sampai dengan Y2, Y1 itu harus yang garisnya ya, nggak bisa dibalik gitu. Nggak harus. Mau bolak-balik boleh. Oh, jelas Bu. Boleh. Silakan. Hasilnya sama sih. Ada lagi? Yang jelas Y1 sama dengan Y2. Mau Y1-nya yang Y sama dengan X, mau Y1-nya yang ini boleh. Yang paling mudah aja. Ya. Oke, jadi nomor 6 begini ya. Kita akan lanjut ke modul, ini saya hapus dulu ya.